Halo teman-teman, selamat datang kembali di Batalion 12, ruang pembahasan politik dan militer. Hawk 109 atau 209 sudah lama menjadi bagian penting kekuatan udara Indonesia selama puluhan tahun. Hawk pernah menjadi andalan dalam misi latihan maupun serangan ringan. Tetapi waktu terus berjalan, usia armada bertambah, biaya perawatan meningkat, dan teknologi di sekelilingnya berkembang sangat cepat. Artinya, cepat atau lambat, suka tidak suka, Indonesia harus mulai memikirkan siapa yang akan menggantikan Hawk. Pertanyaannya bukan lagi apakah Hawk akan diganti, melainkan jet tempur mana yang paling pantas mengisi perannya. Kalau melihat arah modernisasi TNI Angkatan Udara saat ini, Indonesia sedang membangun kekuatan udara yang jauh lebih modern. Di kelas atas sudah ada Rafale yang akan memperkuat kemampuan tempur jarak jauh. Indonesia juga mengakuisisi jet tempur KF-21 Boramae. Namun di kelas pesawat tempur ringan justru masih ada ruang yang perlu diisi ketika Hawk nantinya dipensiunkan. Nah, siapa saja kandidatnya? Yang pertama tentu ada FA-50 Block 20 dari Korea Selatan. Pesawat ini sering disebut sebagai salah satu kandidat paling masuk akal. Alasannya sederhana. Indonesia sudah lama bekerja sama dengan industri pertahanan Korea Selatan. Sistem avioniknya modern, mampu membawa berbagai jenis persenjataan berpemandu, biaya operasionalnya relatif lebih rendah dibanding jet tempur barat, dan juga dapat menjalankan misi latihan sekaligus tempur ringan. Kandidat berikutnya adalah M346FA buatan Italia. Indonesia resmi menandatangani kontrak pembelian 12 unit M346F Block 20 dari Leonardo. Berbeda dengan versi latihannya, varian FA memang dirancang sebagai pesawat tempur ringan, radar modern, kemampuan membawa rudal udara ke udara maupun udara ke permukaan, serta biaya operasional yang efisien membuat pesawat ini cukup menarik bagi negara yang ingin memperkuat armada tanpa harus membeli jet tempur berat dalam jumlah besar. Kandidat selanjutnya ada Hurjet dari Turki. Pesawat yang masih tergolong baru ini mulai banyak menarik perhatian dunia. Turki mengembangkan Hurjet sebagai pesawat latih lanjut sekaligus light combat aircraft. Jika performanya sesuai harapan dan produksinya berjalan lancar, bukan tidak mungkin pesawat ini akan menjadi salah satu pilihan menarik bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Mungkin Indonesia juga mempertimbangkan opsi lain apabila muncul kerjasama industri yang lebih menguntungkan. Saat ini, pemerintah tidak hanya melihat kemampuan pesawat, tetapi juga peluang alih teknologi, kerjasama produksi hingga manfaat bagi industri pertahanan dalam negeri. Dan disinilah letak tantangan sebenarnya. Pengganti Hawk bukan sekedar membeli pesawat baru. Indonesia harus memastikan armada yang dipilih mampu bertugas selama puluhan tahun ke depan. Mudah dirawat, memiliki rantai pasok yang terjamin, dan dapat beroperasi bersama alutsista lain yang sedang masuk ke TNI Angkatan Udara. Dengan kata lain, keputusan ini akan mempengaruhi arah kekuatan udara Indonesia dalam jangka panjang. Karena itulah proses pemilihannya akan sangat hati-hati. Pemerintah tentu harus mempertimbangkan aspek kemampuan tempur, biaya operasional, pelatihan pilot, kesiapan logistik hingga peluang kerjasama dengan industri pertahanan nasional. Jadi menurut kalian, jika Hawk benar-benar memasuki masa pensiun, jet tempur mana yang paling layak menggantikannya? Apakah F-50 Block 20 yang sudah terbukti di berbagai negara, M345FA dengan teknologi Eropa, atau justru Hurjet yang sedang naik daun? Atau mungkin kawan-kawan punya kandidat lain yang lebih cocok untuk kebutuhan TNI Angkatan Udara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.